Ya terus 1 jam saya ambil dikasih pisau, seret, mental pisaunya. Saya baca lagi, ambil pisau, aduh, kok luar biasa ini sini. Nah, saya praktekkan metode Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Aisyah dengan metode usapan, baca ini, terus usap beri, ambil pisau, set, alhamdulillah darahnya nyosor keluar, alhamdulillah terbebas daripada ilmu kebal tadi. Ternyata dengan metode usapan ini, kalau tidak harus dipraktekkan, harus muntah, itu terkadang susah dia. Tidak harus seperti itu. Arahkan lewat dari sini, terkadang susah, arahkan lewat pori-pori. Bisa lewat keringat atau bisa lewat sendawa gitu. Tidak harus dipaksakan harus muntah. Terkadang agak susah gitu. Ya gitu ya. Itu diantaranya adalah ilmu pernafasan. Hampir semua perguruan itu, terutama Reiki. Reiki itu biasanya lebih dahsyat. Hanya lewat telepon saja bisa masuk. Nah, lewat teleponnya lebih masuk. Teori Mahatma kalau sudah tingkat tinggi itu sudah pakai gitu. SN, kungfu itu hampir rata-rata kalau sudah tingkat tinggi, kecuali hanya penapasan gini. Penapasan gitu biasa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah konsentrasi, disalurkan ke tangan, nah itu. Makanya orang yang seperti antum kemana-mana itu bisa terasa hawanya tuh. Bisa mendeteksi kan? Coba tangan antum di sini. Terasa kan ada jinnya? Nah, cuman kalau jin yang kafir masuk, ketika apalagi kena santet ya, kalau jin kafir masuk, biasanya setiap masjid ahlu sunnah yang di dalam tegakkan sunnah ibadahnya, biasanya jinnya ketakutan, getar dia. Tapi kalau masuk masjid-masjid yang tidak dipraktekkan sunnah, rata-rata jinnya apanya senang, nyaman aja dia. Itu luar biasa. Nah, makanya seluruh masjid-masjid yang ditegakkan sunnah itu rata-rata jinnya tinggal jinnya ahlu sunnah, rata-rata. Nah, antum masuk sini terasa nggak hawa nggak enak? Nggak enak. Berarti alhamdulillah ya nyaman aja. Alhamdulillah berarti ini jin-jin mungkin jin Islam. Amalan antum ada amalan nggak awalnya? Dikirnya apa? Dikir. Nah itu berarti jin-jin Islam biasanya. Itu jin Islam yang datang. Tapi aliran itu bukan aliran Ahlussunnah. Nah, dikir itu bisnis Islam. Dia nyaman masuk sini. Gitu. Tapi terkadang terasa di daerah tertentu, ya kan? Nah, gitu, terasa. Itu diantaranya hal ini harus dikeluarkan. Nanti khawatir antum nanti gampang sakit. Tiba-tiba bisa lumpuh, bisa stroke macam-macam. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu insyaallah, ya. Maaf, umurnya berapa Pak ini? Oh 17 tahun, barakallahu fiik. Jamaah muliakan, apakah orang seperti ini gejala dari jin? Ya, tidak semua gejala itu ada jin. Lihat, ada mungkin satu karena FU, faktor usia juga. Boleh jadi dulu mungkin orangnya ibadahnya kurang. Ya kita nggak tahu, ini analisa. Ibadahnya kurang, atau mungkin sering kedukun, atau sering mengamalkan amal yang tidak sesuai sunnah. Akibatnya nanti biasa berefek masa tua. Masa tua sering kecil lagi, lah pikun macam-macam itu, nggak ingat kampung. Nah itu biasanya itu karena pengaruh amalan sebelumnya. Pernah wirid-wirid yang tidak dicontohkan Nabi SAW, tidak sempat tobat, tidak belajar sunnah, terkadang efeknya ketua. Nah, itu bisa. Yang kedua bisa juga karena pengaruh jin juga bisa. Nah kita nggak bisa membaca dari jarak jauh, tapi kalau saya bisa mendeteksi dari jauh, itu berarti saya dukun. Gitu. Itu tanda-tandanya Pak. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, ada berapa, ada 10 gini, berarti orang itu kemasukan jin. Jinnya di mana? Di sini. Nah, sama dengan tadi yang punya ilmu gini-gini. Nah, berarti ada. Itu. Ya, yang tadi itu Pak ya, tidak bisa kita pastikan. Yang jelas ini mulai dari 2 faktor ini. Bisa karena pengaruh amal sebelumnya, bisa juga mungkin faktor medis, darah kental, jadi lupa ingatan. Ya tadi seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Ustaz, saya pernah dikasih amalan-amalan membaca salawat nariyah 10-15 kali setelah sholat fardu, dan dilanjutkan dengan puasa 3 hari berturut-turut agar punya anak. Dilakukan di awal pernikahan. Saya pernah mengamalkan selama 1 pekan, tetapi saat ini saya belum diberi keturunan setelah 4 tahun menikah. Apakah ini ada hubungannya dengan amalan-amalan tersebut? Bagaimana saran Ustadz kepada saya supaya segera diberikan momongan? Ya, barakallahu fikum. Terima kasih atas penyanyi. Amalan yang bersumber dari selawat nariyah
Salawat itu salah satu ibadah. Salawat itu adalah ibadah yang besar dari sekian ibadah yang lain. Nah, kalau kita bersalawat yang benar, insya Allah justru doa kita cepat dikabulkan. Rasulullah katakan, inna du'a mauqufun. Sesungguhnya doa seseorang itu akan terhenti bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, hatta yusalli ala nabi, sampai dia bersalawat pada Nabi sallam. Hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Nah, jemaah semuliakan, maaf, hadis tadi derajatnya hasan, tidak sampai ke sahih tadi. Nah, salawat itu salah satu yang disyariatkan agama kita untuk diamalkan. Nah, dan juga sebagai wasilah untuk doa kita cepat dikabulkan. Tapi salawatnya benar, dan yang kedua cara memprakteknya benar, gitu. Ini ada dua. Selawatnya, lafadznya harus sesuai dengan sunnah. Yang saya selidiki rawatnya ada 8 riwayat, semuanya sahih, tidak ada satupun ada selawat nariyah. Ada 8 riwayat yang saya riwayatnya, ternyata itu tidak ada satupun ada selawat nariyah. Nah, bismillah, Allah Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad yaitu di antara tadi ada salawat yang tadi lafadznya berbeda, ada 8 riwayat yang sahih. Nah, kemudian yang kedua adalah tepat untuk mengamalkannya. Ada juga salawat yang sesuai sunnah tapi tidak tepat mempraktekannya, itu bisa mengundang. Nah, ini kasusnya banyak jemaah yang mengamalkan salawat nariyah. Itu setelah mengamalkan biasanya bukan segitu, ada juga kayak gitu, 10, ada yang 1, 5, berapa tadi? 15. Kebanyakan itu adalah 4.444 kali. Itu. Siapa yang mengamalkan itu, seluruh hajatnya akan dikabulkan. Nah, ternyata hasilnya setelah mengamalkan itu bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru sebaliknya, jinnya masuk. Ada jamaah dari Bandung yang datang ke saya, itu yang gara-gara korban selawat nariyah. Kita lihat ada nggak dalilnya? Tidak ada satupun dalil dari sunnah Nabi SAW. Maka selawat nariyah itu selawat yang dibikin oleh para ulama. Selawat yang dibikin oleh para ulama. Tes ya, salawat nariyah seperti itu bisa saja itu mengundang jin, karena Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz salawat seperti itu. Yang kedua, cara mempraktekkan agar punya anak juga tidak diajarkan Nabi SAW. Dua ini sekaligus tidak ada contoh, maka itu justru mengundang. Nah, makanya satu, kalau ingin punya anak, satu istighfar. Itu dalam surat Nuh 11-12. Kasusnya banyak ikhwan yang nggak punya anak, setelah istighfar punya anak. Yang kedua adalah dengan sodakoh. Rasulullah katakan dalam ini, lafaz hadisnya agak panjang, tadawu marodakum bis sodakoh, berobatlah orang sakit dengan sodakoh. Ada lafaz selanjutnya, wasta'idul wasta'idud doa qabla nuzulil bala, persiapkan dengan kata doa sebelum turunnya bala. Hadis yang itu hadisnya dhaif, tapi lafadznya tawawu itu hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Insyaallah bisa dijadikan hujah. Ternyata di sini dipraktekkan oleh seseorang, itu banyak yang berhasil. Di Pondok Kelapa ada seorang ibu, ada penyakit tokso di perutnya, di rahimnya, susah punya anak oleh dokter. Kemudian disuruh sedekah oleh seorang ustadz ahlu sunnah, sedekah sekian untuk anak yatim. Setelah itu alhamdulillah itu hilang penyakitnya, dan alhamdulillah bisa hamil, padahal udah 7 tahun gak punya anak. Subhanallah itu. Yang kedua adalah dengan ruqyah, karena ada jin sekitar rahim sini, bisa juga di ruqyah syar'i. Coba lakukan itu amal itu. Dan yang keempat adalah dengan doa. Doa itu begitu dahsyat sekali untuk menyingkirkan penyakit itu. Ya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya mau tanya, saya sudah menikah 2 kali dan suami saya dua-duanya meninggal.
Bahkan suami yang kedua meninggal pada waktu pernikahan kami baru 8 hari. Sekarang insya Allah saya akan menikah lagi, tapi dalam hati saya masih ada trauma atau was-was. Apakah ini termasuk gangguan? Kemudian yang kedua, bagi wanita yang haid bolehkah ikut acara ruqyah? Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kasus seorang ibu tadi menikah 2 kali, dua-dua suaminya meninggal. Ini kasusnya bukan pertama kali. Ini kasusnya banyak seperti ini. Jemaah semuliakan, terkadang kita bergaul waktu gadis, bertemu dengan seseorang yang senang dengan kita. Entah mungkin kita karena cantik, entah mungkin karena kepintar, sehingga banyak naksir. Ketika kita menolak cinta seseorang, maka dukun pun bertindak. Itu yang paling banyak kasusnya. Bahkan mungkin dialami oleh istri kita. Itu kasusnya banyak. Ya, ini kasusnya paling banyak. Nah, sehingga ketika kita menikah dengan orang lain, pilihan orang tua kita, pilihan yang lain, ternyata laki-laki lain tadi sudah lama menaksir kita. Pun kita menolak dia, akhirnya dia merasa hatinya sakit, bahkan hatinya teriris, patah hati, akhirnya sakit itu selalu di sini. Nah, gitu. Kalau sakitnya di sini, nah ini jadi masalah. Nah, sakit. Ini kasusnya hampir setiap hari yang kita tangani begini. Nah, sampai jin kemarin itu sampai ada yang mukul saya juga jin. Sakit rasanya, saya patah hati Ustaz, kata jin itu. Kenapa dia menikah dengan lain? Pada saya sudah lama menunggu si dia. Gitu, masya Allah. Nah, ini jemaah muliakan, kasusnya awal seperti itu. Nah, ketika hatinya sakit, teriris-iris, tergores-gores, nah akhirnya dia dendam. Nah, menyihir tadi. Biasanya itu kita istri kita kena gitu. Yang kedua, siapapun yang menikahi Anda jangan berharap untuk selamat. Itu kasusnya banyak. Nah, ini juga kena. Setiap menikah kena sampai meninggal. Bisa kasus seperti itu. Nah, saya sendiri tidak memastikan tadi itu. Cuman contoh kasusnya seperti itu. Apakah sama wallahu alam atau bisa juga ya qadarullah. Ya memang takdirnya Allah seperti itu. Nah, kalau ingin sembuh, coba ibu juga. Cuma ini perlu diskusi ya dengan keluarga, keluar bisa. Ini seperti apa indikasi? Biasanya ada indikasi yang di ibu-ibu. Contoh, biasanya sering pusing, atau sering pundak berat, atau sering haidnya nggak teratur, sering sakit haidnya, atau sering sakit pinggang. Mungkinkah dialami ibu sekarang seperti itu? Kalau mungkin, boleh jadi ibu kena. Kemudian ketika berhubungan suaminya, suami bisa kena. Gitu. Tapi kalau baca doa, antum khusyuk baca doa, insya Allah nggak masuk gitu. Kasusnya adik saya sendiri, seperti dia peruqyah keliling Indonesia, keliling dia. Hasan, muridnya Ustadz Yaji Jawa situ. Ya, beliau ruqyah. Setelah ruqyah, ternyata saya cek, maaf ya, ketika beliau ingin ibadah khusus ke istrinya, sudah semangat, tiba-tiba lemas. Ya istrinya marah gitu. Nah, coba saya cek, dek, subhanallah ya antum tuh jinnya banyak, saya bilang gitu. Masa Kak? Saya cek dek di sini, langsung udah, wah keluar gitu. Setelah sama, kan dia kan hafiz Quran, dia lagi ngambil sanad, istrinya juga hafiz Quran, dia sanad sampai ke Rasulullah dia. Adik saya yang terakhir juga gitu seperti itu, jinnya banyak sekali gitu. Dari mana? Ini dari istrinya, karena istrinya kena santet, banyak yang naksir istrinya, dia kena ke dia. Masuk pada kapan? Pada saat berhubungan itu. Nah, kayak gitu. Ternyata cek ini, ya alhamdulillah setelah itu ya normal kembali gitu. Nah, itu dia menjadi trainer ruqyah keliling Indonesia itu. Subhanallah. Ternyata dia jinnya banyak juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, kasusnya lewat mana? Tidak bisa lewat yang lain kiriman tadi, ternyata lewat istri tadi. Nah, kasusnya boleh jadi seperti itu. Mungkin hal ini mungkin ibu yang tadi bisa saya tanyakan, atau yang lain yang ada di sini ya tanyakan di antar gejala apakah ibu ini kena atau enggak gitu. Kalau ada seperti itu biasanya itu bisa kena imbas ke suami. Wallahu taala alam. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Penderita diabetes berhubungan dengan darah, sedangkan jin atau setan hidup dalam aliran darah. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana hubungannya dengan diabetes dengan jin yang ada dalam darah? Terapi ruqyahnya bagaimana? Jazakallah khair atas pertanyaannya. Diabetes itu adalah salah satu penyakit medis yang sudah sepakat para pakar medis.
Diabetes itu adalah karena tidak lancarnya di daerah pankreas ini. Bisakah permainan itu? Jawabannya bisa. Contohnya yang sering sakit pinggang, itu jin yang tinggal di situ, merembet satu ke pankreas, bisa merembet di daerah pinggang dan dekat pankreas apa lagi? Di sini apa namanya? Ginjal. Kemarin kasusnya pejabat BI itu beliau diponis dokter harus operasi ginjal. Maaf sayang jangan dulu Pak, coba cek, ternyata dari ujung kaki sampai ujung rambut itu jinnya numpuk sekali. Nih, saya penasaran, Bapak ini ada masalah mungkin di kantor. Bapak bagian apa? Saya bagian SDM-nya. Banyakkah berhubungan dengan jamaah yang lain? Maksudnya ada jabatan yang memang sangat banyak yang dimusuhi orang atau diminati orang. Iya, saya bagian pemecat. Bagian pemecat. Yang mengangkat ini kalau ada yang lamar saya, yang mecat saya. Nah, saya cek ternyata jin di sini. Ternyata di ruqyah alhamdulillah Allah sembuhkan. Ternyata itu bukan ginjal asli, pengaruh dari jin, tinggal di pinggangnya masuk ke situ, akhirnya divonis dokter kena ginjal. Setelah di ruqyah qadarullah Allah sembuhkan lewat keberkahan Al-Qur'an tadi. Nah, sama dengan ibu-ibu kemarin. Ada juga ibu-ibu yang seperti itu. Beliau salah satu ya pembesar perusahaan bakri. Nah, saya tanya ke ibu, ini yang beliau ini adalah di sini ada tip top nggak di sini? Gitu. Nah, ini yang punya tip top gitu. Ini tapi bukan beliaunya. Nah, punya tip top ini adalah salah satu beliau orangnya soleh, baik, orangnya dermawan. Nah, kalau belanja sini mungkin ya ada minta infak buat dakwah juga bagus itu kan. Orangnya itu orangnya dermawan. Nah, itu dia menyuruh untuk membantu ruqyah teman ini. Dia salah satu punya jabatan perusahaan bakri yang disuruh oleh atasannya untuk PHK karena perusahaan ini goncang, dipecat. Setelah pecat itu langsung ambruk, gitu, masya Allah. Ternyata itulah permainan santet. Dokter bingung, kok penyakitnya aneh. Nah, itu salah satu tanda orang kemasukan jin itu adalah santet itu biasanya setelah maksimal disedik oleh dokter tidak ada penyakit, namun yang bersangkutan itu sakit, itulah gejala-gejala ada santet. Sama dengan Olga kemarin. Ya, semoga Allah mengampuni beliau. Ya, Ahlus Sunnah ya, siapapun orang Islam ya udah kita terlepas daripada kesalahan abah kan gitu. Ya, itu sebenarnya itu penyakit non medis gitu. Dia secara skill itu. Karena dokter mengatakan begini-begini timbul penyakit kanker ini kan gitu. Nah, itu biasanya. Makanya kanker itu paling banyak itu permainan jin tadi. Makanya darah lama mengental terus jadi kanker, terutama di payudara biasanya. Tumor payudara rata-rata itu kebanyakan jin. Nah, dia tinggal di sini sehingga suplai darah ke sini nggak lancar, jadi timbul membesar akhirnya kelari ke medis. Mau tidak mau ya harus operasi. Kalau sudah membatu nggak bisa diruqyah karena sebab kenapa? Karena sudah membatu kan gitu. Makanya belum itu harus ruqyah mandiri atau kalau memang tidak bisa mungkin suaminya meruqyah atau yang lain atau mungkin dibantu oleh ustadz yang bisa tadi kan itu. Nah, seperti itu. Kalau di sini saya dengar kan banyak yang peruqyah kan itu. Ya, jemaah semulia kan. Nah, itu tadi ginjal itu atau di daerah apa tadi? Pankreas itu bisa juga seperti itu kasusnya banyak. Nah, sehingga tadinya diabetesnya sekian tahun itu timbul diabetes gara-gara ada jin tinggal di sini akhirnya memperhambat proses darah dan supaya tadi sehingga mempercepat. Nah, ini kasusnya banyak gitu. Makanya antum lakukan ruqyah dan bekam gitu. Ruqyah dan bekam atau dengan herbal yang lain. Insyaallah Allah sembuhkan lewat cara-cara sunnah Nabi SAW tadi. Ya, wallahu taala alam. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita persiapan untuk sholat. Dari beberapa pertanyaan ibu-ibu, saya menyimpulkan ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip. Intinya adalah apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan ruqyah? Jadi di sini disebutkan berbagai macam penyakit pertanyaannya. Nah, kita tanya di gabungan saja, apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan ruqyah? Ya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah semua penyakit itu bisa disembuhkan ruqyah? Jawabannya jemaah semuliakan, bisa iya dan bisa dengan yang lain. Ya. Allah kata dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai asyifa penyembuh
Dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim, bisa menyembuhkan jiwanya dan raganya, dan juga bisa menyembuhkan seluruh penyakit apa saja. Itu yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau pernah lumpuh total, tidak bisa jalan. Beliau mengambil zam-zam, beliau ruqyah dengan Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah, beliau minum, niatkan untuk menyembuhkan. Subhanallah, seketika itu Allah sembuhkan, dan hampir-hampir beliau tidak sakit lagi setelah itu. Itu dasarnya ruqyah, tapi yakinnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan tadi. Nah, coba semua, apakah semua sakit itu bisa diruqyah? Ya, insya Allah atas izin Allah bisa. Berdasarkan ayat tadi, semua Al-Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah, dari Al-Fatihah sampai ayat terakhir, yaitu Al-Ikhlas gitu. Ya, ayat terakhir Anas ya. Ya, Anas itu bisa digunakan untuk ruqyah. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa diruqyah, seperti patah tulang kan gitu. Ini penyakit juga itu. Tapi kalau yang sejenis kanker itu insya Allah bisa. Namun ada satu kanker yang tidak bisa disembuhkan dengan ruqyah, yaitu kantong kering gitu ya. Ya maaf, ini agak canda sedikit. Jamaah semuliakan, insya Allah bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz itu, beliau mengatakan sangat keliru seseorang itu yang memahami ruqyah itu hanya penyakit non medis saja. Sekali lagi kata beliau, sangat keliru orang yang meyakini bahwa ruqyah itu diperuntukkan hanya penyakit kemasukan jin. Itu keliru. Justru ruqyah itu adalah penyakit-penyakit yang lain, seperti demam, penyakit yang lain-lain itu pernah dipraktikkan Nabi SAW. Buktinya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah meruqyah diri beliau sendiri. Ternyata adalah penyakit fisik biasa kan itu. Walaupun juga Nabi kena santet, itu diruqyah oleh Jibril alaihissalatu wassalam kan itu. Ya, jemaah sekalian muliakan. Ya, kesimpulan adalah bahwa insya Allah atas izin Allah beberapa penyakit itu bisa disembuhkan lewat ruqyah. Proses, tapi saya katakan tidak semata-mata ruqyah, butuh proses yang lain juga lewat akupuntur yang alternatif yang lain lah gitu. Ya, wallahu taala alam. Baik jamaah sekalian, karena sudah mendekati waktu zuhur, insya Allah sementara kita break dulu. Nanti kita lanjutkan pada jam 1 tepat. Maka kita mohon supaya antum lebih mendalam lagi ilmunya. Ya, itulah dilanjutkan dengan praktek. Kalau hanya teori itu insya Allah ya ada manfaatnya tapi kurang ya. Maka kita mengharapkan nanti setelah jam kita selesai sholat dan mungkin makan, jam 1 kita kumpul kembali di sini. Untuk sementara kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang kedua ini kita lanjutkan kajian dan praktek teknik ruqyah mandiri yang tadi hanya sekilas berkaitan prolog tentang dunia lain dan dunia syaitan. Pada kesempatan ini pula ada tambahan sebelum kita membahas berkaitan teknik ruqyah mandiri, yaitu berkaitan dengan cara menangkal jin dan santet. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin sudah berusaha meruqyah diri sendiri, sudah dibantu oleh ustadz yang lain untuk mengeluarkan jin tadi atas izin Allah. Namun terkadang kalau kita tidak tahu cara membentengi diri, tidak tahu cara untuk menangkalnya, terkadang
jin itu masih mengintai kita. Sihir dan ain pun akan selalu menyertai dengan kehidupan kita. Maka para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan cara menangkal jin dan santet ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh keluar dari ketetapan Allah dan Rasulnya dan ijma para sahabat. Walaupun ada sebagian terjadi penyimpangan di masyarakat kita, ada yang semangat untuk menangkal jin dan santet lewat kebiasaan, seperti menulis bismillah di pintu rumah atau menulis salah satu Al-Quran dalam pintu rumah dengan niat untuk menangkal tadi. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Begitu juga yang menangkal dengan ada bawang putih, bawang merah, menjaga anaknya dengan gunting, itu juga tahayul. Itu yang dipraktekkan oleh kebiasaan nenek moyang kita. Maka Islam hadir di tengah-tengah kita untuk membersihkan itu semua, membersihkan segala keyakinan yang salah, khurafat, tahayul, dan yang tidak sesuai dengan dalil. Maka jemaah sekalian yang memuliakan, menangkal pun ini harus kita amalkan. Walaupun kita sudah berusaha ruqyah, menangkalnya harus kita amalkan. Yang pertama adalah kita memperdalami tauhid, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa tauhid itu adalah inti daripada ajaran Islam. Maka itulah yang harus kita dalami. Tauhid yang begitu mendalam kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Allah katakan tadi, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya syaitan itu tidak kuasa, tidak sanggup, tidak punya kekuatan untuk menguasai orang yang beriman. Ternyata ketika kita mempraktekkan tauhid dan keimanan kita secara benar, insyaallah salah satu itu penangkalnya. Itu luar biasa dahsyat keimanan itu. Kemudian yang kedua adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah tadi. Salah satu menangkal adalah tawakal kepada Allah saja. Ya, hanya bertawakal kepada Allah. Ini salah satu jalan keluarnya ketika kita menghadapi masalah ini. Kemudian yang ketiga yaitu selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wajalla. Meruqyah, membantu saudara kita harus didasarkan keikhlasan juga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah dengan amal soleh, amal yang sesuai dengan dalil dalam Quran dan Sunnah, seperti menjaga sholat 5 waktu. Itu dasar sekali. Karena ada orang yang sering meruqyah tapi sholat 5 waktu nggak dijaga. Terutama bagi ikhwan, bapak-bapak yang laki-laki, jaga sholat berjamaahnya, kecuali dalam kondisi darurat. Yang selanjutnya adalah zikir pagi dan petang. Itu dahsyat sekali kekuatan wirid zikir ini. Maka ada sebagian orang yang memperbanyak wirid sementara tidak dilazimkan zikir pagi dan petang, terkadang gampang terkena santet. Saya sendiri pun kalau bukan karena kekuatan zikir ini mungkin banyak kena. Karena dari berbagai wilayah itu mengirim sihir tadi. Bayangkan setiap mau live di TV itu kameranya rusak. Setiap mau live itu bahkan servernya kebakar gitu. Khusus acara saya saja. Ustadz yang lain ketika live di Wesal TV itu nggak pernah. Itu subhanallah dasar sekali dari berbagai ya daerah tadi. Bahkan setiap jamaah yang menonton pun di rumah TV-nya dimatikan oleh jin. Ya, ini sering nelpon dari luar daerah itu. Acara yang dia tunggu karena ada masalah pribadinya, kena santet. Alhamdulillah ada kemudahan tadi, ada yang lumpuh, Allah sembuhkan lewat ruqyah. Artinya ruqyah live lewat TV. Kita arahkan ruqyah mandiri itu. Nah, pada saat dia nonton, baru 10 menit dimatikan sama jin. Padahal setiap nonton yang lain, Roja TV, Insan TV atau ISTV, Ahlus Sunnah yang nggak pernah dimatikan. Tapi ketika ruqyah dimatikan sama jin. Setiap malam Sabtu. Itu luar biasa. Masya Allah. Bahkan kemarin malam pun ketika saya nelpon dialog sama jin dari Bima, dialog sama jinnya itu pakai bahasa daerah jin itu. Alhamdulillah jinnya sudah masuk Ahlus Sunnah juga katanya. Setelah ikut kajian Ahlus Sunnah. Ya, karena dia dapat hidayah lewat ya diantaranya juga lewat radio itu, seperti radio Ahlus Sunnah atau ada yang dengar radio apa namanya TV Ahlus Sunnah itu. Akhirnya jin dapat hidayah lewat itu. Ini banyak di lapangan itu. Dan ketika saya terjadi dialog, itu jin langsung mematikan HP saya itu. Langsung mati loh. Kok mati itu?
akhirnya dihidupin lagi. Ternyata qadarullah istri itu terkadang masuk karena banyak kena ain, ya kan kena ain akhirnya terkadang dia bisa sekali-sekali bisa lihat. Nah karenanya ada tangan saya nelpon ini ada tangan yang matikan cek masih apa? Tangan tok gitu luar. Lagi nyetir sampai nyetir tuh masya Allah luar biasa. Ya terkadang setelah ruqyah HP saya aja seru-seru gitu. Itu diganggu sama jin. Ketika baca ayat ruqyah itu baru sembuh kembali dia. Masya Allah itu sampai setingkat seperti itu diganggu oleh jin. Iya. Jamaah semuliakan, itu yang kedua adalah menangkal dengan zikir pagi dan petang. Maka jangan pernah kita lepas zikir itu. Itu dahsyat sekali untuk manfaat daripada diri kita. Maka kita bisa merasakan nikmatnya sunnah, nikmatnya zikir itu setelah kita menjalankan itu. Maka beberapa Kapolres bilang ke saya tuh, saya baru merasakan nikmat Islam itu setelah saya ikut kajian sunnah. Kemudian saya praktekkan zikir pagi petang baru terasa nikmat. Subhanallah. Nah, jemaah semuliakan beberapa yang kita ngisi di bawah Polres itu. Subhanallah itu banyak polisi belum mendapat sehingga sekarang ada tim polisi cinta sunnah gitu. Tim polisi cinta sunnah gitu. Masya Allah luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruh komponen aparat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Untuk membela Islam dari. Ya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian yang selanjutnya adalah zikir dan wirid menjelang tidur. Itu jangan pernah lepas. Apalagi antum yang pernah terkena santet. Jangan pernah lepas. Karena syaitan dan sihir itu paling cari celahnya di saat kita lengah. Gitu. Di saat kita lengah. Makanya Nabi SAW sebelum menjelang tidur, beliau berwudu dulu. Baru membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi baru beliau mengangkat kedua tangan, baca kedua telapak tangan, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiup, baru diusap. Tapi dalam Imam Bukhari ditiup dulu baru dibaca. Itu riwayatnya beragam. Imam Bukhari ditiup dulu baru dibaca. Kemudian Nabi SAW mengusap kepala, ala ra'sihi wa wajhi, kemudian baru wajah, setelah itu baru selebihnya. Itu namanya ruqyah mandiri secara mutlak. Ya maaf, muqayyad. Kenapa dikatakan muqayyad? Jumlah suratnya jelas, tidak boleh ditambah dengan Al-Fatihah. Kalau tambah Al-Fatihah, nah ini disenangi jin dikit. Nah gitu. Gitu. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan Al-Fatihah pada saat itu. Hanya membaca apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Baru ditiup, diusap seluruh badan. Itu dalam rangka menangkal. Sehebat apapun kiriman sihir santet itu nggak bakal bisa mengenai kita. Udah stop di situ. Ada seakan-akan ada benteng yang kokoh. Itulah kehebatan